Di scene ini, ketika Gojo mendapatkan enlightenment atau pencerahan, dia bilang, Tenjou Tenge, Yui ga Dokuson. ini tuh sebuah frasa atau quote dari legenda Buddha. Jadi tentu aja kita gak bisa ngertiin kata ini sembarangan tanpa tahu dan paham apa maksud sebenarnya dari frasa ini. Nah, tapi apa yang diartikan oleh subtitle animenya? Tenjou Tenge, Yui ga Dokuson. Above and below, only I dominate. WTF men, kok gua malah jadi kayak sus ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya Gojo hebat di on top atau bottom gitu? Esensi dari makna quote-nya itu hilang tanpa sisa. Frasa ini tuh diucapkan oleh Buddha ketika dia baru aja lahir. Dia mengucapkan kata ini setelah melangkah sebanyak 7 kali. Nah, maksud dari kata-kata ini tuh, dia menyatakan kalau dirinya adalah seseorang yang punya kuasa akan langit dan bumi. Atau dia tuh mengklaim sebagai sosok terkuat yang bukan hanya di dunia atas atau langit aja, tapi juga di dunia bawah atau bumi. Kalau diartikan teksnya ke bahasa Inggris, yang paling mendekati atau biasanya orang-orang mengartikannya adalah throughout heaven and earth, I alone am the honored one. Dan menurut gua itu baru bagus. Jadi makna original dari frasanya itu nggak hilang. Sekarang kalau di sub Indo nih, udah lumayan bagus. Tumben banget sub Indo lebih bagus dari sub Inggris. Kalau di Indo, subtitlenya jadi hanya aku yang berkuasa di atas dan di bawah langit. Walaupun kayak masih agak kurang gitu. Kesan dominasi, narsistik, dan sombongnya itu kurang kerasa. Tapi ya masih oke lah, jauh lebih bagus dari sub Inggrisnya yang malah jadi sus anjir. Terus satu lagi, ada kesalahan subtitle di scene ini. Di sini si Gojo bilang, nah, subtitlenya malah sekarang aku hanya merasa dunia ini membuatku sangat bebas. The fuck man? Ngaco amat. Di sini tuh si Gojo tuh jelas-jelas bilang kokochi. Dan ini tuh jelas artinya yang berkaitan dengan enak, nyaman, atau yang sejenisnya. Bukan malah jadi bebas. Kalau misalnya bebas itu bahasa Jepangnya jiu biasanya. Ini mah kokochi, jauh artinya bukan bebas. Maknanya juga jadi beda, konteksnya jadi beda. Perasaan yang dirasain sama si Gojo pun jadi tidak terwakilkan sama subtitlenya. Si Gojo itu kan konteksnya di sini lagi ngedapetin kita sebut aja enlightenment, pencerahan, karena dia udah mendapatkan kekuatan baru. Dimana kekuatan hebat itu ngebikin dia bisa ngerasain semua keindahan alam dunia. Jadi, walaupun saat itu dia harusnya marah, harusnya dia sedih karena si Amanai baru aja terbunuh, tapi karena dia sedang melihat keindahan dunia, dia sedang merasakan bahwa walaupun dunia penuh dengan kesengsaraan, tapi hakikatnya tetaplah menakjubkan. Ada perasaan kagum sekaligus rasa syukur yang tinggi di sini. Dari mana bebasnya? Rasa nyaman, enak, syukur, dan tenang tentu saja berbeda jauh dengan kebebasan. Kalau sub Inggrisnya sih di bagian ini baru bener. This world feels so good. Baru dah tuh arti subtitle dengan konteks kejadian dan perasaan yang dialami si Gojo itu bisa sama. Sebenarnya gue bodo amat ya kalau misalnya subtitle salah, ya gue tinggal pindah ke subtitle Inggris aja. Cuman kesel aja ya, sekarang bukan cuma subtitle Indonesia doang yang jelek, tapi subtitle Inggrisnya pun ikut-ikutan jadi jelek. Gua coba deh translasi hasil dari fansub Indonesia. Gua pengen tahu mereka subtitlenya itu udah bener atau belum. Dan ya ternyata sama-sama busuk. Mungkin gue harus nyari fansub sepuh yang jarang update, yang entah di mana juga gue gak tahu fansubnya apa yang update Jujutsu Kaisen. Intinya ini sebagai keluh kesah gue aja sih. Dan akan bagus kalau translator atau lisensor anime itu mementingkan subtitlenya. Mementingkan subtitlenya itu biar gak salah. Makanya gue cukup mengapresiasi Mush. Karena Mush itu bikin subtitlenya gak asal-asalan. Mereka bahkan sampai nge-hire mantan-mantan fansuber buat nge-translate anime-anime yang mereka rilis. Jadi ya hasil subtitlenya, hasil translasi dari orang-orang yang memang udah punya pengalaman banyak dari mentranslasi anime. Nah terus gue juga mau bahas nih, di scene ini lagi-lagi Gojo jadi spotlight dan pembicaraan di mana-mana. Trending di Twitternya aja nggak tanggung-tanggung sampai 100.000 tweet anjir. Kok gue ngerasanya pemeran utama anime Jujutsu Kaisen tuh si Gojo ya? Si Yuji malah berasa kayak NPC anjir. Gua bahas tuh di video ini, kok bisa ya Yuji yang seharusnya adalah pemeran utama malah kayak pemeran tambahan, dan dia itu popularitasnya itu kalah sama si Gojo. Menarik emang karakter Gojo tuh.
Nah, lu bisa tonton videonya di sini.